Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan halo Soskazen. Kembali lagi di Portal Skaga di part 2 yaitu tentang UKK dan PKL, TKJ dan MP, Teknik Komputer Jaringan dan Manajemen Perkantoran. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Fadil sebagai host pada hari ini di live ini, dan di depan saya ada dua narasumber. Mungkin dari kakak-kakak bisa perkenalan. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Sofi Faridola Tifatul Jari Syarifah dari alumni Manajemen Perkantoran 3. Dan di sebelah saya ada Saya Abiy Zaki dari alumni Teknik Komputer Jaringan yang kita sama-sama di angkatan 45. 45, angkatan 45 ya. Ya. Betul. Kalau boleh tahu nama panggilannya kak? Ya, kakak. Nama panggilan kakak, Kak Sofi ya. Sofi aja. Zaki. Zaki. Kak Sofi, Kak Zaki. Gimana kak kabarnya hari ini kak? Alhamdulillah, sehat. Sehatnya baik banget gitu kan kak. Lagi gembira banget soalnya. Terus kesibukan kakak belakangan ini apa ya kak kalau boleh tahu? Kan habis lulus nih kak, udah jadi alumni nih. Ya. Kesibukan kita belakangan ini kemarin karena kita kemarin habis graduate kan, habis acara. Kemarin-kemarin kita ngurusin acara kita karena kita sama-sama satu organisasi yaitu MPK. Kita ngurusin acara perpisahan sama pelepasan angkatan kita angkatan 45 di saat kelas 12. Berarti kakak purna MPK ya kak, Iya. alumni MPK. MPK tuh ngapain aja sih kak kalau boleh tahu? Itu prokernya gitu atau bagaimana gitu kan kak? Soalnya saya pernah dengar juga di SMP, di SMA juga ada gitu kan, SMA lain tuh. Itu ngapain ya kak kalau boleh tahu? MPK itu lebih ngurus kegiatan perpisahan atau pelepasan. Jadi ya kurang lebih kegiatannya kayak event-event OSIS, cuman ini satu angkatan gitu. Jadi untuk angkatan kelas 12 aja. Iya, jadi tugas kita cuma ada di saat kelas 12. Jadi pas tahun mau lulus gitu Iya. ya, kelas 12. Habis ujian kan kita siapin semuanya. Wes, nggak ada istirahat berarti ya kak? Ada. Langsung dipus langsung. Wah, ini kerja nih, woi. Pokoknya habis lulus langsung Habis kayak lulus langsung gembira. Langsung fresh kayak gitu ya kak. Mungkin kita bisa langsung lanjut ke pertanyaannya kak. Boleh. Ini nih kak, saya nih mau mempertanyakan sekali, kan kakak sudah berpengalaman dengan UKK dan PKL nih kak. Karena kan saya juga ingin banget tahu tentang PKL karena saya kan pengen PKL gitu kan Iya. kak. Tuh. Kakak kalau misalkan di SMK pasti udah tahu kan kak, untuk masuk SMK pasti ada PKL-nya tuh. Nah, kakak sebelum masuk SMK tuh sudah nyiapin mau PKL di mana gitu kakak? Kalau aku ya, sebenarnya kalau dulu tuh belum kepikiran di situ, tapi karena pas sudah masuk tuh berapa bulan kan diinfoin kalau misalnya ada PKL. Nah, jadi di situ udah ada gambaran tuh mau PKL di mana. Jadi langsung aja tanya-tanya ke guru, kejuruan, kaprok sama TU. Jadi tanya-tanya kira-kira itu sesuai nggak ya sama jurusan MP. Nah setelah itu baru deh minta surat permohonan terus diantar ke tempat PKL. Mungkin dari TKJ kayak apa? Untuk PKJ kurang lebih sama, tapi kita harus dari tempatnya yang memang harus sesuai gitu, karena kan beberapa tempat perusahaan itu memang jarang yang ada naruh IT gitu. Jadi memang harus lebih searching gitu tempatnya. Berarti persiapannya setelah masuk SMK gitu ya, Iya, pas sudah betul. mau dikasih tahu, oh ini angkatan 45 bentar lagi mau PKL gitu. Tantangan kakak sebelum masuk PKL gitu apa sih kak? Mungkin kayak capek ngurusin surat-suratnya gitu kan kak, atau mungkin kayak survei ke kantor-kantornya gitu kan kak? Mau tahu ada yang kantornya jauh nih kak tuh. Mungkin apa gitu kak Tantangan sebelum kita PKL itu, kalau dari saya sih materi sih. Ya, nanti mungkin Sofi beda. Kalau saya materi, kenapa? Karena ada beberapa sekolah yang memang materinya nggak diajarkan di sekolah, yang dimana diajarkan di tempat PKL-nya itu. Dan beberapa tempat perusahaan itu, tempat PKL-nya itu ada perusahaan yang memang harus si anak PKL ini punya materi yang cukup untuk bisa PKL di tempat perusahaan itu. Biasanya perusahaan besar pasti minta materinya yang lebih besar dong. Iya. Nah, kalau di TKJ gitu.
Kalau MP lebih ke ini, kita harus tahu benar-benar kalau misalnya perusahaan itu sesuai sama jurusan manajemen perkantoran. Karena kalau misalnya nggak sesuai, sayang aja gitu, waktunya terbuang-buang sama PKL itu. Jadi kurang lebih aja sih kayak tadi juga harus mempersiapkan materi, terus harus paham beberapa dasar-dasar di manajemen perkantoran. Berarti kayak sebelum PKL ada pembekalannya gitu Iya, kan? betul. Sebelum masuk ke dunia PKL gitu dan menyiapkan harus disurvei gitu. Yang tadi kakak bilang kan kalau TKJ itu nggak semua ada dan setiap kantor kan pasti menerimanya nih tergantung. Kalau ada yang perusahaan besar pasti ilmunya juga besar gitu kan. Berarti itu masuk PKL atau masuk ke kantornya ini kak, itu harus ada kayak interview gitu kakak atau bagaimana gitu kak? Oh, kalau kemarin nggak ada sih Del, tapi ini tergantung sama kantornya juga. Kalau di tempat PKL aku sebelumnya itu cuma minta surat permohonan, terus diantar, ditanyain sedikit-sedikit, terus seminggu selanjutnya langsung PKL gitu aja, nggak ada cara gimana-gimana sih. Mungkin kalau TKJ? Kalau dari aku kemarin kan di tempat PKL yang sama sesi 1 sama sesi 2 yang dimana itu di perusahaan BUMN Angkasa Pura. Kebetulan di saya itu ada interview. Kenapa? Karena masuk area otorita terbatas yang dimana harus benar-benar orang yang bisa dipercaya untuk bisa naik ke section yang tinggi yang bisa mengakses full area. Yang dimana kebetulan saya dapat di situ. Karena dari total di sesi saya itu ada sekitar 16 orang, 15-16 orang yang jadi tim leader itu yang paling bagus. Ya bukan ini hati saya yang tunjuk, alhamdulillah. Berarti di interview gitu ya? Kalau di saya interview, cuma karena memang akses kan, terbatasan akses yang dimana memang BUMN terutama tinggi ya. Itu susah kak kalau di interview gitu kak, atau kayak di pertanyaan kayak biasa atau mungkin kurang lebih sama kalau misalkan mau masuk kerja gitu kak? Dia ada interview tentang kesanggupan kita, kesanggupan kita untuk menangani masalah yang ada di, karena masalah terutama dalam teknologi kan dia datangnya secara tiba-tiba tanpa terkondisi terjadwal. Biasa dia memang datangnya tiba-tiba, kita harus bisa nanggepin masalah itu di hari itu juga dan harus selesai di hari itu juga. Yang dimana kita harus bisa cepat. Berarti kerjaannya kakak ini sip-sipan gitu ya kak? Ya, sip-sipan. Iya benar sih itu kak. Jadi kayak mana tahu di shift yang sebelumnya nggak tahu kalau misalnya ada masalah, pas mungkin kak Jaki masuk ternyata ada masalah. Ada masalah ternyata. Berarti iya benar sih harus bisa menghadapinya gitu tiba-tiba gitu. Betul banget. Dan keterampilan kak, ini keterampilan sebelum kakak masuk PKL itu apa aja sih kak yang benar-benar harus kakak persiapkan banget? Misalkan mungkin dari manajemen perkantoran kayak harus bisa dari contohnya mengetik gitu, atau mungkin dari TKJ mungkin seperti memperbaiki jaringan gitu kan kak. Mungkin keterampilan apa sih kak yang harus kita siapkan banget sebelum PKL tuh kak? Mungkin dari kita sama-sama yang merujuknya kan ke komputer kan. Nah, salah satunya pasti komputer sih. Iya. Yang dimana kalau MP kan kayaknya ngerti kan? Iya, ada juga. Nah, kalau di TKJ kita bagian alur jaringannya. Untuk materi yang memang kita harus persiapkan itu, dia mulai dari jaringan, kita harus tahu bagaimana alur jaringannya itu kayak topologi, kita harus paham dulu kayak apa. Lalu untuk kita lebih ke problem solving sih sebenarnya, ke masalahnya kayak apa, kita bisa menyelesaikan masalahnya atau enggak gitu. Kalau dari MP? Kalau dari MP itu sebenarnya lebih ke cara dasar-dasar penggunaan laptop, komputer atau elektronik lainnya. Jadi kan sebelum PKL sebaiknya di sekolah tuh sudah belajar cara nge-scan, fotokopi, atau nge-print. Jadi pas dimintain tolong di tempat PKL itu nggak kagok, karena pasti kan kalau di tempat PKL tuh dimintain tolong, misal disuruh nge-print atau nge-scan. Jadi pas kita dimintain tolong jadi sudah paham gitu. Jadi kan istilahnya nggak malu-maluin sekolah lah kayak gitu. Nah, jadi kayak
kurang lebih aja kita Betul. anak MP yang pakai komputernya bagian TKJ yang belajar. Iya, betul. Berarti lebih ke komputer Ya, gitu. lebih ke Kayak alat teknologi gitu. Misalnya TKJ buat aplikasi, nah MP yang MP pakai dulu, gitu. MP yang buat aplikasi. Betul. Ya, Ini Kak, kan kakak berarti kalau sudah masuk di PKL udah merasakan PKL selama 6 bulan gitu Kak. Selama 6 bulan itu Kak, kakak ada nggak sih Kak kayak mungkin merasakan kayak kurang betah atau masalah gitu kayak mungkin kakak harus hadapi gitu, karena kan kita langsung terjun ke dunia kerja secara langsung gitu kan Kak. Mana tahu mungkin karena di dunia kerja ini kan orang-orang yang mungkin bisa serius, kadang ada juga yang santai ketika waktu istirahat. Kalau di sekolah kan seperti yang kayak oke, ada yang bercanda, ada yang serius. Kalau di dunia kerja ini kan kalau lagi kerja serius gitu. Nah, masalahnya gitu apa sih Kak yang pernah kakak hadapin gitu, yang pernah kakak rasakan selama 6 bulan PKL? Ada nggak masalah? Alhamdulillahnya selama 2 kali PKL aku nggak ngalamin masalah apapun sih. Tapi ya kalau dengar-dengar dari teman pasti ada. Nah tapi itu bisa langsung diselesaikan sih dari guru yang berwenang, jadi bisa langsung terselesaikan gitu. Jadi kalau dari TKJ ada nggak? Kalau TKJ ya, kemarin selama saya PKL itu tantangan terbesarnya selama saya PKL itu sebenarnya rekan kerja yang memang nggak bisa yang memang materinya belum siap buat dia gitu. Karena memang ada pernah satu masalah yang memang dia nggak bisa kerjakan, mau nggak mau kita yang bisa mengerjakan gitu. Yang otomatis kan selain nama dia yang turun, kita juga bisa kena gitu. Jadi kita harus saling nge-handle lah intinya, saling nge-handle rekan kerja yang memang satu PKL gitu. Bisa backup gitu ya. Bisa saling backup. Ya. Betul. Tapi kakak merasa nggak, mohon maaf ya kak, mungkin kayak merasa terbebani kak gitu atau enggak gitu kak? Kalau masalah terbebani sebenarnya enggak sih. Yang penting kita bisa mengerjakan masalah itu, selain kita bukan beban sih masalah, kayak kita dapat ilmu lain, ilmu tambahan sebenarnya. Itu pengalaman sih. Dapat pengalaman, betul. Kan tadi Kak Sofi ada bilang tuh tentang guru yang berwenang. Nah selama kakak PKL tuh itu ada pembimbingnya gitu kakak, mungkin dari sekolah atau kantor gitu kan kak? Pastinya yang ada. ngawasin. Oh, ada. Jadi dari sekolah ada guru pembimbing, dari tempat PKL juga ada guru pembimbing. Nah jadi kalau dari sekolah itu biasanya datang 1 bulan sekali untuk monitoring kita di tempat PKL. Misalnya selama PKL ini ada apa aja kendala yang dihadapi, terus kira-kira betah atau enggak di tempat PKL kayak gitu. Berarti juga kayak dijenguk gitu ya bisa Iya, dibilang. Iya, betul kayak dijenguk, banget. betul. Kurang lebih aja sih TKJ Ya ini. kurang lebih juga TKJ gitu, karena memang sistem kita PKL kan memang per bulan ada guru monitoring kan. Yang dimana kita juga tempat PKL itu juga ada pembimbing sebenarnya, tapi dari pihak sekolah juga ada untuk laporan bagaimana kita selama PKL di sana, adakah yang menjadi masalah di tempat PKL itu atau gimana gitu. Iya, betul banget. Berarti bisa laporan juga gitu ya kak Iya, ke sekolah betul. gitu, sama guru pembimbing kita masing-masing Iya, gitu bisa. kak. Berarti itu laporan ke guru pembimbing sekolah setiap minggu gitu kak? Iya, Iya, itu setiap ada. minggu. Terjadwal gitu ya. Iya. Berarti bukan guru saja yang menjenguk ke kantor, tapi kita juga bisa ke sekolah untuk Iya. laporan gitu. Karena kan kita ada jurnal gitu Del. Oh, ada jurnal gitu ya kak? Jurnal Ada kegiatan. jurnal mingguan, Iya, jurnal betul. mingguan Jadi kegiatan. selama kita seminggu di tempat PKL tuh kita tulis kegiatan kita. Nah setelah itu misal hari Jumat kita datang ke sekolah untuk minta tanda tangan sama stempel sekolah. Gitu, Kak. Berarti selama kakak 6 bulan juga didampingi sama guru pembimbing gitu ya Iya. Kak? Selama 6 bulan ini kak, kan kita udah menyiapkan nih keterampilan kita, ilmu-ilmu apa saja yang kita harus siapkan sebelum PKL, kayak contoh yang kakak bilang MP sama TKJ kan tadi lebih ke komputer. Nah mungkin selama 6 bulan ini kak, ada nggak sih kak manfaat yang kakak dapatkan gitu kak dari kantor, mungkin yang kayak oh ini belum pernah kita rasakan, ternyata dari kantor kita bisa mendapatkan ilmu ini gitu, karena kan dunia kerja kan kak pasti luas banget tuh relasinya. Betul. Mungkin dari kakak
dari kakak Sofi atau kak Zaki kayak oh saya pernah merasakan gini gitu kak, mungkin ada nggak kak? Dulu ya. Kalau dari saya manfaat yang bisa saya rasain selama saya PKL, apalagi di tempat yang besar gitu kan. Seperti yang saya bilang tadi sebelumnya, mungkin kita memang ranahnya di komputer kan. Iya. Ternyata manfaat yang dari saya tempat PKL ini bisa lebih banyak. Kayak kita bisa mengelola alat. Nah, selain alat-alat IT, alat yang memang masa kekinian seperti X-ray contohnya, kayak printer juga yang lain. Itu kita bisa lebih tahu bagaimana kita bisa memperbaiki alat itu. Kita juga ada patroli untuk pengecekan jaringan, bagaimana yang memang harus dilakukan di saat itu juga gitu. Terus di sana itu juga kita punya banyak relasi di sana. Relasi di sana itu juga lumayan banyak. Jadi kita bisa apa ya? Salah satu manfaat utamanya kita juga bisa dapat rekan kerja gitu. Oke. Kalau dari MP dari aku ya, sebenarnya itu manfaat yang didapatkan itu banyak banget. Kalau MP yang diharuskan untuk bisa berbicara di depan banyak orang menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Excel atau Word, itu banyak banget manfaat yang bisa dapat setelah di tempat PKL, karena mungkin ada dari sekolah yang belum diajarkan, nah tapi di tempat PKL itu pasti ada. Jadi dari situ kita bisa belajar, dapat ilmu baru kayak gitu. Untuk masalah relasi itu pasti dapat ya, karena kan kita PKL 2 kali. Yang pertama di PKL-nya tuh kalau saya di Samsat, terus yang kedua di SWI atau Srawagen. Nah itu kan berbeda tuh. Nah pasti orang-orangnya itu juga banyak. Nah di situ kita punya kenalan baru dong. Nah dari situ tuh bisa berguna banget ke depannya gitu. Apalagi kalau punya 2 tempat PKL biasanya lebih besar gitu relasinya. Otomatis ya lebih banyak kenalnya. Jadi kan 2 kali dikasih kesempatan buat PKL. Jadi mungkin dari PKL pertama tuh bisa kepikiran, oh yang pertama aku udah dapat kayak gini, mungkin yang selanjutnya bisa lebih baik lagi dari yang sebelumnya kayak gitu. Jadi kalau udah dapetin banyak manfaat gitu ya. Iya betul banget. Selama 6 bulan udah dapat ilmu, udah dapat hal-hal positif gitu kan dari kantor yang bisa kita bawa ke sekolah gitu. Nah untuk ini kak, kan pasti kalau setelah PKL tuh ada yang namanya UKK kan kak. Oh iya. Nah itu di UKK ini tuh maksudnya bagaimana sih kak? UKK tuh apa sih kak? Mungkin bisa dijelaskan kak? Jadi UKK itu dia di SMK ya, dia terutama di tingkat SMK UKK itu. UKK itu ujian kompetensi keahlian, yang dimana keahlian itu ya bidang yang kalian ambil. UKK itu dia ujian tergantung jurusannya sih sebenarnya. Dia ada presentasi ya. Iya, kalau MP. Kalau MP ada presentasi. Kalau di saya praktek. Oh iya. Karena kita mainnya di alat kan. Gitu. Tapi selain cuma teorinya aja, MP itu kemarin ada juga prakteknya kayak kearsipan, terus ada pengelolaan keuangan, terus itu komunikasi di tempat kerja, terus telepon atau surat menyurat antar kantor kayak gitu. Berarti lebih ke keahliannya masing-masing. Kalian bentuk masing-masing satu ya per jurusan. Kalau ini kak, hal utama yang dilakukan di UKK gitu, mungkin kan kayak yang tadi Kak Sofi bilang, kayak MP tuh ada banyak gitu, dari public speaking, surat menyurat. Nah kalau UKK ini kan kalau ada hal utamanya gitu kak, itu apa sih kak ilmu utamanya yang harus diterampilkan di situ kak? Oh, jadi kan kalau kita nih kan sekolah selama 3 tahun ya. Nah otomatis materi yang kita pelajari juga gak jauh-jauh dari apa yang kita dapatkan di awal. Nah jadi kalau bisa apa yang sudah kita dapatkan itu kita pelajari lagi, kita praktekkan kembali. Jadi saat UKK nanti itu apa yang kita dapatkan sebelumnya itu sudah tertanam di otak kita, jadi nggak bingung gitu apa yang harus dilakukan saat UKK nanti kayak gitu. Berarti sudah persiapan dari Iya, sebelum dari UKK gitu ya. sebelumnya. Persiapan dari sebelum UKK tuh berarti setelah PKL Iya. Iya, betul jeda banget. antara PKL. itu persiapan kakak sebelum UKK itu ada nggak sih kak masalah gitu kak, kayak
ya kayak benar-benar banyak tekanan gitu, harus pelajarin ini, harus pelajarin itu gitu. Mungkin bisa dikasih tahu pengalamannya gitu kan Kak. Kayak waduh ini susah banget untuk dikerjain, nggak paham-paham gitu Kak. Boleh Kak? Ya, Mungkin kalau TKJ angkatan saya ya, kalau TKJ angkatan saya itu sebenarnya tantangannya lumayan besar sih. Karena materi yang kita pelajari di kelas 11 sama kelas 12 itu ternyata nggak keluar di ujian kakak kita, yang keluar di kelas 10. Yang dimana kita itu disuruh ngoding. Masya Allah itu. Jadi sebenarnya tantangannya kenapa saya bilang susah untuk angkatan saya, karena angkatan sebelumnya ujiannya itu mereka angkatan 44 ke atas itu dia ujiannya materi kelas 11 12 yang dimana kan lebih dekat kan, bisa kita posisinya lagi kelas 12. Cuma di waktu saya ujian yang materi yang keluar itu kelas 10 Debian. Kenapa ya? Karena hamin seminggu kita UKK ini dikasih tahu materinya tentang apa. Jadi kita lumayan ngepush itu ujian di hari itu juga. Kita juga sampai pakai hari libur untuk pinjam ke kaprok kita untuk pinjam lab gitu. Karena ya lumayan shock gitu satu kelas. Wah, sampai dari pagi sampai malam bisa itu belajar karena lumayan stepnya lumayan panjang gitu. Berarti dari pagi ketemu malam gitu. Pagi ketemu malam. Dari PP saya dengar juga dari pagi sampai malam ini. Itu ujiannya ya. Karena kan kalau mungkin jurusan lain dia UKK-nya mungkin bisa 2 atau 3 hari atau 2 lebih. Nah kalau FPI sehari aja dia, tapi banyak yang dikerjakan gitu. Kesulitannya ini lebih ke sebenarnya tergantung orang sih dia. Kalau misalnya dia dari awal sudah belajar, sudah mempraktekin semuanya, sudah siap kan hitungannya, nah itu insya Allah selama dia UKK gak bakal ada kesulitan. Dan kalaupun ada, itu bisa langsung ditanyakan ke guru pengawas. Jadi nggak perlu deh kita tanya ke teman yang ada di samping, kanan, atau di depan, karena itu bisa berpengaruh ke nilai. Nilai kita bisa dikurangin kayak gitu. Yang mungkin gurunya diem aja pas kita nanya gitu, tapi kan siapa tahu ibunya diem-diem Ngurangin. Jadi lebih baik belajar sendiri, jadi harus siapin dari diri sendiri gitu aja sih. Berarti sehari aja. Kalau TKJ itu Kak, UKK-nya berapa hari? Kita sehari tapi sesi per kelasnya beda. Kita kan kebetulan kita satu angkatan itu cuma satu kelas. Kita dibagi jadi 2 hari. Jadi 18 orang satu hari pertama, 18 orang hari kedua gitu. Itu juga kita dapatnya sehari juga sih sebenarnya, dari pagi sampai sampai malam sampai siang aja terus. Jadi sehari aja. Ya. Tergantung orang sih sebenarnya. Ada yang selesai sore kemarin. Berarti ini ketemu dari pagi, ketemu sore. Iya. Udah pulang duluan siang. Teman-teman sudah ada yang pulang duluan karena sudah selesai duluan kan. Ada yang UKK-nya ada yang sampai seminggu gitu Kak? Ada akuntansi. Akuntansi itu karena dia ada 4 segmen. Iya, banyak banget yang mereka Lama banget ya itu berarti Kak, seminggu. Mm-mm. Yang lainnya udah selesai UKK. Santai. Akuntansi masih UKK. Sudah. udah santai, dia masih Sudah selesai duluan kemarin ya. Iya. Tapi seneng aja kan Kak kalau UKK gitu ada suka dukanya gitu kan Kak. Mungkin bisa diceritakan pengalaman Kakak selama UKK nih, kayak ada hal yang mungkin terkocaknya Kak, atau mungkin hal yang tersedihnya Kak sampai ada yang nangis gitu Kak. Kan saya ada denger nih kayak UKK nih bener-bener yang kayak langsung dites banget gitu, nah Kak harus sempurna banget gitu bisa dibilang. Mungkin bisa diceritakan Kak pengalamannya gitu Kak. Ini kalau untuk FP kemarin karena pengawasnya atau pengujinya lagi di luar kota, jadi kita praktek wawancara tuh ada praktek telepon sama praktek wawancara. Jadi itu dilakukan via telepon atau via online. Nah, mungkin kesulitannya itu tuh cuma di gugupnya aja sih pasti kan ya. Wawancara, apalagi ini pakai bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Apalagi ini pakai bahasa Inggris. Itu harus ya? Iya, harus banget. Jadi kalau misalnya ditanya ini 2 atau 3 kali tapi masih belum paham, nanti pengujinya bakal pakai bahasa Indonesia, tapi ya pasti berpengaruh di nilainya, itu sayang banget kan. Jadi kalau bisa ya
pelajari dulu lah dasar-dasar bahasa Inggris supaya bisa membantu kayak gitu aja sih dia sebenarnya. Kalau di TKJ ya suka duka itu pasti ada sih, karena memang kita kebersamaannya kan di lab kan, terus kita kayak ngerjain apa satu soal itu pasti sama semua caranya, yang dimana kita memang dimana belajar itu saling bersama gitu. Nah soalnya sama, jawabannya pasti caranya sama. Cuma kemarin selama kita UKK itu yang bikin susah itu musuhnya itu waktu sebenarnya. Semakin lama kita selesai, semakin bisa turun juga nilai. Karena memang TKJ diajarkan problem solving harus cepat. Karena di dunia kerja kan, apalagi setelah kita lulus, mungkin kalau kerja memang harus lebih cepat. Berarti tantangannya dari kita sendiri gugupnya itu ya kan Iya, Mas. Karena memang sih kalau sudah yang benar-benar rasanya kita harus udah punya ekspektasi, oh ini bisa nih, kita begini bisa nih, ternyata pas kita lakukan kayak ini gimana ini, aduh ini gimana gitu. Selain itu yang kakak bilang tadi harus pakai bahasa Inggris, selain bahasa Inggris ada bahasa lain juga kakak? Enggak sih, alhamdulillah. Ada bahasa Arab kan enggak? Tiba-tiba bahasa Arab gitu wes. Kalau bahasa Arab keren banget gitu kan ya. MP bisa bahasa Arab. Min. Kayak ya ikuti gue. Masya Allah. Kalau TKJ juga ada wajib pakai bahasa Inggris gitu kakak? TKJ itu dia harus bisa paham bahasa Inggris. Dia paham ya, bukan komunikasi ya. Kenapa harus paham bahasa Inggris? Karena alat itu banyak yang bahasa Inggris. Itu yang jadi mungkin beberapa tantangan anak kelas saya, apa ya, kayak mungkin kalau hal kecil aja typo itu ngaruh banget. Kalau misalnya sudah typo, wah ini alat nggak running, ini nggak jalan. Sampai kemarin ada teman saya yang selama UKK itu gara-gara typo kurang garis miring, kalau garis miring itu astagfirullah, ngulang 3 kali dapat berapa? Dapat 3 jam. Iya, kurang garis miring. Itu masya Allah, kayak cuma garis miring dari semua yang sudah dilakukan itu cuma kurang garis miring ternyata. Itu sampai 3 jam, masya Allah. Lama itu lumayan lama itu. Ada yang sampai nangis juga itu. Iya itu, saya juga dengarnya kayak sampai nangis. Memang ini sih suka duka UKK itu pasti jurusan lain juga ada yang gitu. Tergantung Orang yang bisa ngejalanin. Pastinya aja nih. Susah banget nih harus teliti. Selama pengalaman kakak di UKK ini apa sih kayak yang kakak dapatkan, yang kakak pelajari, kayak oh ternyata suka dukanya di UKK tuh begini gitu, dan ternyata kita bisa paham gitu rasanya kalau kita tuh harus benar-benar belajar gitu kan. Mungkin apa gitu kak pengalaman yang kakak tiba-tiba tersadarkan gitu setelah UKK gitu kak? Mungkin dari Kak Sofia atau Kak Jaki duluan bisa jelaskan. Lebih ke ini sih kalau MP ya. MP itu aku sadar tuh karena materi yang dikeluarkan di UKK itu sebenarnya materi yang udah kita pelajari selama kita kelas 10. Jadi emang benar-benar harus mengulang lagi apa yang sudah kita dapatkan sebelumnya itu kita pelajari lagi sampai benar-benar sudah paham, sudah mengerti. Jadi tanpa harus lihat catatan atau bertanya tuh kita bisa kayak gitu. Jadi emang harus belajar terus mengulangi gitu aja sih. Kalau TKJ gimana? Selain yang Sofi bilang tadi ya, kalau di MP memang ada sih TKJ itu. Cuma kalau dari TKJ angkatan saya, yang kita sadarin itu waktu habis sekolah ya. Nah, itu kebersamaan teman kelas kayak apa? Karena kita UKK ini materinya kan beda kan. Yang kita pelajari di kelas 11-12, yang dimana kita mau nggak mau kita tukar pikiran di situ sama-sama. Gimana? Apa masih ada yang punya catatan kelas 10, ada yang punya catatan saat itu juga, karena guru yang saat itu ngajar juga apa ya, kayak beliau itu susah dicari karena memang ada kesibukan lain. Apalagi ilmu beliau itu lumayan tinggi banget. Susah ya? Iya, cuma susah ditemuin karena memang beliau ini ya mungkin sibuk karena juga faktor kan. Jadi kita mau nyari sendiri. Berarti yang
kakak sadarin tuh kebersamaan tuh Iya, ya. bersama teman kelas. Ya. Bahu. Karena juga setelah habis lewatin barang-barang duka suka gitu kan, suka duka suka duka terus sadar kalau misalnya oh bentar lagi juga mau lulus sedih banget gitu ya. Kayak nggak terasa aja Iya, ya. Iya, tiba-tiba udah iya besok lulus gitu. Iya, Cepet betul. banget kan Kak. Sudah UKK habis itu sama lagi lulus lagi habis Iya. dipecah lagi. Selama ini Kak, selama PKL dan UKK mungkin ada nggak sih Kak pesan dan kesan buat kakak-kakak semua dari kakak-kakak semua untuk adik-adik yang mau PKL dan UKK nanti Kak, mungkin bisa kasih pesan yang bikin oh ternyata begini kakak-kakaknya. Mungkin kan karena kita yang adik-adik ini kan pasti banyak yang denger kayak oh kakak ini seram, PKL ini seram gitu kan Kak. Mungkin kayak kakak bisa jelaskan kalau misalnya semua itu nggak begitu gitu. Apalagi yang kakak bilang tadi kebersamaannya gitu kan. Karena pasti di kelas-kelas ini ada aja orang yang kayak aduh malas nimbrung sama Iya, teman-teman betul. ini Pasti ada menjauh sih. gitu Pasti kan ada. Kak. Tuh atau mungkin ada yang maaf kayak susah untuk berbaur padahal dia bisa membagi ilmu dengan teman-teman yang lain gitu Kak. Mungkin bisa kasih pesan-kesan untuk adik-adiknya Kak semua Kak. Oke, boleh. Untuk MP dulu ya. Iya. Jadi kalau untuk MP itu sebenarnya kalau mau dapat tempat PKL yang sesuai sama jurusan yang benar-benar harus teliti, harus cari tahu dulu, tanya-tanya dulu, dipastikan dulu tempatnya itu emang butuh anak PKL atau enggak. Terus perusahaannya itu sesuai nggak sama jurusan MP. Terus kalau sudah dapat, jangan malu-malu untuk bertanya, apalagi takut untuk bertanya karena sebenarnya kalau misalnya kita malu atau takut untuk bertanya itu rugi banget karena orang-orang di tempat PKL atau tempat kerja itu sebenarnya suka banget sama anak yang aktif atau anak-anak yang suka inisiatif bertanya itu mereka suka. Terus untuk UKK itu kalau bisa baca soalnya pelan-pelan aja tapi teliti. Jadi ada tuh beberapa soal yang emang dia tuh mengecoh, jadi emang kita tuh harus teliti banget. Terus juga kita nggak bisa ngandalin teman kita. Emang nih kita kan satu kelas ini banyak orang, otomatis temennya juga banyak. Tapi saat UKK itu kita nggak bisa ngandalin orang lain. Kalau di MP kan, kalau di MP itu di lab SMTI kan bersekat-sekat kan ruangannya. Jadi ya nggak bisa kalau kita mau ngomong sama teman sebelah itu kayak harus begini-begini dulu, kayak kelihatan banget gitu loh. Iya, betul alasannya. Jadi kalau misalnya mau ngomong sama teman di sebelah atau teman di depan tuh kayak kelihatan banget sama guru pengawas. Jadi kalau bisa ya andalin dulu lah diri kita sendiri kayak begitu. Karena kalau kita minta bantuan sama teman tuh nggak bisa, nilai itu berpengaruh banget sama itu. Jadi pasti diawasin kan kayak gitu. Terus pakaian, tata cara kita berpakaian di MP tuh diperhatikan banget. Jadi kalau bisa keseharian kalian lah pakai pakaian yang rapi, yang disetrika, intinya nggak ngebuat orang tuh ngerasa ih apa sih orang ini, padahal di kegiatan kayak gini kok bajunya kayak begini gitu. Jadi itu aja sih yang harus diperhatikan. Mungkin kalau dari TKJ ada tambahan lagi? Kalau TKJ sih sebenarnya masuk semua sih DMP tadi. Oh. Dari yang pertama itu apa tadi ya, tentang tempat ya? Iya, tempat PKL. Kalau tempat PKL memang kita sudah harusnya searching dulu gimana di sana itu. Memang ada sesuai yang pertama saya bilang tadi kan, sesuai sama tempatnya butuh HKIT atau enggak. Terus sama habis tempat apa tadi kamu? Saran untuk UKK. Di PKL. Oh, apa tadi ya? Kalau yang PKL itu saran saya sih untuk adik kelas saya ya, Jangan angkatan. malu untuk bertanya. Ya, itu Jangan malu. penting banget. Jangan malu bertanya, apalagi kalian bermain langsung di alat. Iya, ngerjain langsung. Kalau langsung ngerjain alat terus kalian nggak tahu, kalian boleh nanya guys, nanya. Karena pembimbing itu ada yang suka ditanya gimana alat ini. Mungkin mereka memang fashionnya memang ada pembimbing yang memang suka ngajar, Iya. mengajar di anak didik baru gitu. Terus selain jangan malu bertanya, apa tadi? Lupa. Sebenarnya
TKJ itu PKL ya, materi sih sebenarnya. Materi paling penting. Harus siapin dari Harus awal siap aja. materi. Itu aja. Kalau untuk UKK ya, pesan-kesan saya untuk adik-adik saya untuk persiapan UKK angkatan 46, 47 atau 48 seterusnya gitu, seterusnya lah. Kalian jangan mau takut untuk belajar sih sebenarnya, karena apalagi di kita di jurusan TKJ itu alat kita tuh semakin berkembang. Gimana ya? Mungkin di tahun sebelumnya versi alat tahun sebelumnya itu beda sama sekarang. Jadi kita harus bisa beradaptasi sama teknologi yang makin memperbaru gitu. Nah, Mau berkembang nggak iya, sih? harus mau berkembang gitu. Terus sama jangan malu minjem kunci lab. Boleh nggak sih? Iya. Boleh. Karena Apalagi- pasti ada kayak mau minjem sama Pak ini tapi takut. Takut. Gitu kan Kak. Itu bisa ngebantu banget nggak sih Iya. buat orang-orang yang kayak mungkin di rumah Di rumah nggak ada punya jaringan, komputer, nggak punya gitu. laptop, jadi bisa pakai lab. Buat adik kelas jangan malu pinjem kunci lab ya, apalagi kalian punya K3 TKJ, kepala program keahlian kalian itu lumayan, Masya Allah, saya sanjung sama beliau, kagum sama beliau karena beliau Masya Allah baik banget, karena masih ngasih tempat kita buat belajar meskipun TKJ kualifikasinya harus punya laptop. Saya pribadi nggak punya laptop saat itu di kelas 11. Kelas 10 saya punya laptop, kelas 11 sudah nggak ada kan, sudah tewas mengganaskan gitu. Langsung hilang gitu. Hilang gitu. Tiba-tiba. Dan alhamdulillah kaprok saya Bu Reli Puspita, beliau ngasih saya PC satu set gitu, ngasih apa ya, untuk di lab ya, ngasih fasilitas bebas gitu, jadi kunci kita pegang juga. Selain kita pegang kunci itu, saya selalu ngajak anak kelas saya untuk belajar bersama di lab itu, karena orang mana sih yang gak mau belajar sama-sama teman kelasnya gitu. Betul. Apalagi punya lab sendiri kan. Enak tuh. Ya enak sudah itu, alhamdulillah. Yang penting ya itu aja sih buat adik kelas. Berarti buat angkatan 46, 47 dan seterusnya, ingat jangan cuman dengar-dengar dari orang-orang kayak PKL tuh seram, UKK tuh seram, PKL tuh kayak capek banget. Sebenarnya enggak gitu. Kalau kita udah mempersiapinya dengan matang-matang yang kayak kakaknya tadi bilang, kita harus bisa siapin dari kelas 10 karena kan masih ada waktu banyak nih. Nah, bisa kita siapin dari selama kelas 10 nih juga itu bisa disiapin gitu. Dan kita juga nggak boleh yang namanya malu bertanya gitu, karena kalau kita malu bertanya pasti nanti kan sesat di jalan gitu kan, ada yang bilang kayak gitu tuh. Dan sama ini juga, kalau kalian merasa bisa dan punya yang cukup ilmu, bantu teman-teman kalian juga, diajak teman-teman kalian mungkin yang merasa sendiri di kelas juga bisa diajak gitu, atau mungkin kalian punya teman banyak nih dan kalian lihat dia sendiri dan mungkin bisa dibilang dia masih ada yang kurang paham, bisa dibantu juga. Intinya kita nggak boleh yang namanya pelit-pelit ilmu. Ya bedakan dengan yang namanya menyontek waktu saat ulangan, memberikan ilmu saat ulangan tuh ya, itu jangan, itu nggak boleh itu ya. Itu baru nggak boleh ditiru itu. Jangan bagi ilmu waktu memang waktunya kita ngetes ilmu. Ya, mungkin di waktu kayak setelah guru selesai nih memberi tugas, mungkin bisa dibantu, Iya. bukan kita yang mengerjakannya, tapi dibantu saja. Dibantu aja. Saling merangkul lah Ya, saling merangkul tuh. Kalian harus solid terus selama satu kelas, karena selama 3 tahun kalian bakal ketemu sama orang-orang itu saja. Tuh. Mungkin dari kakak-kakak ada yang mau disampaikan lagi? udah sih, itu aja nggak sih? Dari kita sih good luck aja sih buat kalian Iya, adik kelas semua. apalagi nanti beda kan kurikulumnya. Iya, benar. Jadi Saya dengar tuh, Semangat. aduh, tambahnya itu. Apalagi di angkatan saya ya kak, ini saya sudah kayak dengar, aduh ada UN nih, UN. Aduh maaf. saya dengar itu kayak, aduh kok bisa ya ada UN, karena saya juga takut sebenarnya. Ini kan saya sudah PKL juga 3 bulan, tapi ternyata pas di sesi selanjutnya nggak ada PKL Nggak lagi. ada. Jadi kayak, ya Allah, saya pengen banget rasain PKL lagi. Sebenarnya seru tau PKL tuh. benar banget. Dan ternyata karena ada UN, jadi benar-benar harus persiapannya dari sekarang kayak gitu. Harus benar-benar kayak, oke, kita harus paham ini. Tapi UN jangan jadikan patokan kalian buat takut ngerjain itu ya. Ya benar. Kalian harus tetap belajar juga ke Jangan depannya. menyerah pokoknya. Jangan menyerah. Mungkin ini saja yang bisa
mungkin saya Muhammad Fadil sebagai host mengundurkan diri, dan Saya Abi Uzaki, alumni 45 Teknik Komputer Jaringan atau TKJ, dan rekan saya Sofi Fadila Fatul Jari Syarifah, alumni Manajemen Perkantoran 3. kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika kita ada salah kata. Dan jangan lupa tunggu kami di live selanjutnya di part 3 selanjutnya, yaitu tentang UKK dan PKL. See you. Dadah guys.